Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Personal guys. Oke, di kali ini di depan saya itu ada senapan ya. Ini senapan angin dan ini adalah milik almarhum ya. Hobi. Beliau dulu hobi dan sempat mau mengajak saya untuk join di main senapan angin ya. Waktu itu dulu itu eh, kakak saya itu mau ngajak saya untuk main big game ya kan, untuk senapan big game, bahkan ada perbagian juga, perlombaan juga ya guys ya. Yang jelas untuk senapan yang di depan saya ini nggak tahu ini jenisnya apa, tapi memang udah di kondisinya udah dikasih stiker ya, jadi kita nggak tahu, tapi model chamber ya, ini model chambernya ini seperti ini. Mungkin kalian bagi yang familiar pasti paham ya, dari chambernya, tabungnya, terus dari papanya di sini sampai ke popor ya kan. eh Pasti mungkin kalian yang banyak tahu ya jenisnya ini. Dan awalnya itu dari laras, dari chamber ke laras itu cuma panjangnya nggak terlalu panjang ya. Terus udah dilengkapi dengan tele, terus bahkan slingshot juga. Waktu itu beliau suka menembak ya, jadi menembaknya itu burung biasanya, terus bahkan suka sekali ke laut-laut, ke daerah pesisir, hutan begitu. Bahkan untuk menembak babi waktu itu dulu. Karena ada request dari pertanian dari warga untuk eh, semacam dipanggil lah untuk dihargai satu babinya tuh 50.000 atau berapa gitu waktu itu. Nah, kemudian karena kakak saya mungkin agak jenuh ya untuk menembak itu, beliau itu dulu kalau nggak salah itu untuk bercimpung main senapan itu dari tahun 2018. 2018, terus untuk dapat unit ini tuh kalau nggak salah di tahun 2019 2020. Beliau udah punya senjata model begini. Ya bukan senjata, ya senapan angin lah. Dan dari sini unik, dari kayak semacam kayak di rangkaian kasnya di sini tuh dari tabung langsung ke chamber ya. Langsung ada semacam knop di sini, dan ini goksnya masih ada, maksimum 3.500 psi ya, tapi biasanya ngisinya nggak terlalu full, nggak sampai merah ya, karena nanti ada toleransi lah biar tabungnya awet juga guys, gitu guys. Jadi kalau udah segini udah kayak tekanan ban aja lebih keras ini guys. Dan ini bisa di setel untuk kekuatannya berapa 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 PSI, itu bisa di setel. Dan ini sudah dimodif untuk passer ya. Passer itu untuk menembak ikan. Nah, dulu waktu almarhum masih sering ngobrol dulu sama saya itu, dia itu sering menembak burung, ya kan. Tapi ada kendala dengan kejauhan tertentu dari jarak 50, 70 hingga 100. Ketika ditembak kena jatuh, itu sulit ditemuin, guys. Contohnya tuh kayak di daerah rawa, karena lumpurnya, dalamnya, rintangannya, ya kan. Akhirnya nggak ketemu, guys. Jadi sayang, karena memang kalau di agama Islam itu berburu itu memang diperbolehkan ya. Cuma untuk berburu agar halal itu harus ada langkah-langkahnya. Mungkin ditembak dengan ucapan bismillah, terus ketika sudah jatuh kita langsung cara menggunakan sembelih ya guys, biasanya menggunakan pisau gitu, pisau tajam, dan tentunya dengan cara-cara Islam. Nah, karena singkat cerita ya, saya waktu itu kasih masukan ke kakak saya, memang coba sih menggunakan passer gitu. Nah, waktu itu dia lihat-lihat dari YouTube juga, dan dia sering tanya, dan bahkan saya kasih linknya itu di Jalu itu waktu itu ya. Itu lagi booming-boomingnya passer gitu, bahkan sekarang juga. Karena memang untuk senapan angin sendiri untuk di daerah Solo, mungkin di tempat-tempat lain itu tidak perbolehkan ya. Karena takutnya karena apa
sudut elevasi dari dari proyektil atau dari mimisnya itu ya, itu kan nanti akan turun lagi guys ya. Jadi bisa mengenakan orang atau kaca mobil, kaca rumah segala macam. Pokoknya bisa merugikan ya, berbahaya gitu. Makanya kalau untuk pasar sendiri itu masih ada toleransi lah ya. Karena pasar juga digunakan untuk di air biasanya, di sungai, danau, bahkan laut. Nah, untuk pasar sendiri kan targetnya adalah ikan ya. Bisa ikan, bisa biawak ya. Cuma kan kalau pasar untuk kita berburu ikan itu di agama Islam kan halal ya. Bahkan kita nembak tanpa sembelih segala macam memang di agama itu halal ya. Jadi ikan dan belalang. Begitu guys. Nah, oke, kita kembali lagi ke topik ya. Untuk pasar, ini kakak saya ini memodif untuk di bagian larasnya. Ini sudah modif ya. Dan dari ujungnya ini udah dimodif, ada semacam dia beli pipa ya, pipa kuningan, diameternya menyesuaikan sama pasar ya. Jadi kakak saya itu membuat dua jenis pasar waktu itu, yang agak gede dan yang ukuran segini. Dan kakak saya itu bikin sendiri dan ada juga yang beli. Nah, untuk kinerja pasarnya sendiri, ini mata pasarnya itu dikaitkan dengan benang dari sini ya guys. Jadi diikat, terus diikatnya di bagian sini. Dan ini cropnya di belakang itu untuk daya dorong dari pompa dari chamber setnya ya, untuk dorongan angin, karena ini senapan angin soalnya. Nah, untuk ini guys ya, dari strukturnya ini lebih besar depan daripada di belakang ya, karena di depan itu untuk menentukan momentum dan panjangnya ini berpengaruh pada efisiensi gerak di dalam air ya. Jadi ini ada beberapa jenis ya. Ini yang model stainless dan ada juga yang model kuningan. Nah, tapi kalau kuningan sama stainless ini ada kekurangan dan kelebihannya guys. Nah, untuk stainless sendiri ini memang lebih berat, tapi bisa juga korupsi untuk di pemakaian di laut ya guys ya. Dan ini bisa dipakai berkali-kali kalau memang nggak putus ya senarnya. Oke. Dan kalau untuk ada yang kuningan itu, dia memang bobotnya lebih ringan. Dan kekurangannya itu ketika ditembakkan di dalam air, dia itu dia bisa ke kanan ke kiri gitu ya. Jadi nggak searah seperti di model mata pasar yang stainless gitu. Memang dia anti korupsi, tapi bobotnya lebih ringan guys. Dan biasanya cara kerjanya itu benangnya ini atau senarnya ini itu diikat ya dari sini ya. Dan nanti ini adalah semacam gulungan gulungan senarnya, dan gulungan senar itu nggak boleh namanya kusut. Jadi ketika menembakkan kalau ini kusut atau memang ada sambungan, nanti ini otomatis akan putus guys gitu. Jadi ngakelin nanti akan lebih sulit lagi. Jadi ini caranya adalah untuk cara pemasangan, ketika ini udah ditali, ini dimasukkan ke dalam laras dari depan ya, dari depan. Jadi senarnya itu dia ikut ke dalam, didorong sampai ke dalam, nggak terlalu dalam ya, mungkin ya sampai di sini ya. Tapi kalau memang semakin dalam ya nanti ditakutkan benangnya akan kusut, bahkan akan putus di sini guys gitu. Biasanya nggak terlalu dalam gitu, karena memang lintasan dari dari pipa sini, dari laras ini, itu gapnya tuh udah sempit sekali guys. Jadi ini toleransi buat senarnya sendiri gitu. Kalau terlalu sempit nanti ditakutkan senarnya akan putus, tapi pasarnya akan lari guys gitu. Ketika udah mengenai sasaran ya kita pasti nggak bisa narik karena senarnya udah putus duluan guys gitu. Dan untuk pembuatannya sendiri kakak saya memang itu
dia tuh hanya melihat-lihat dari tutorial-tutorial YouTube lain ya. Jadi dari pembuatan dari seperti Dejalo itu. Jadi dari pipanya ini, dari larasnya ini tanpa alur ya, dia polos ya. Dia tanpa alur, dia polos, dan setiap set di sini itu menggunakan lakban hitam dan menggunakan semacam lem ini ya, lem Dexton yang merah dan hitam itu hitam putih itu ya. Dia dimasukkan dalam sini. Begitu guys. Jadi laras luar tapi dimasukin juga besi pipa kuningan juga guys gitu. Nah, untuk kendala sendiri biasanya itu karena model seperti ini ya. Itu karena ini pemakaiannya itu cuma nggak terlalu jauh, karena dia harus nyanggung ya. Nyanggung itu harus nangkring di pepohonan atau di ketinggian untuk melihat sasaran ikan guys. Nah, dari pengalaman kakak saya sendiri dan saya melihat juga dari hasil foto-foto berburunya memang luar biasa ya, hasilnya bagus-bagus ya. Banyak targetnya yang dapat tuh banyak, seperti ikan-ikan dari pesisir, bahkan di air tawar juga banyak, karena memang kakak saya itu jam terbangnya juga udah lumayan ya, begitu. Dan dari karakteristik jenis ikan, cara menembak, terus sasaran di dalam air sama sasaran di permukaan air itu berbeda. Memang cara bidiknya bahkan nembaknya itu berbeda. Bahkan sifatnya ikan sendiri ketika dia akan nongol ke permukaan, kembali ikannya itu berbeda-beda sesuai dengan karakter ikannya sendiri, kata kakak saya itu. Nah, untuk spesifikasinya cuma begini ya. Untuk cara pakainya seperti tadi yang saya contohkan. Nah, hanya seperti ini dimasukkan, mungkin nggak terlalu dalam, cuma segini saya lihat itu kemarin tuh ya, nggak sampai full sampai ke belakang ya. Kalau full sampai ke belakang ya otomatis nanti di benangnya akan kusut dan akan putus di sini guys, begitu. Bahkan parahnya mungkin bisa bebel ya, atau larasnya akan kendala nanti. Dan di sini untuk bidikannya, pisir dan pijerannya itu di sini ya, dekat ya, nggak terlalu jauh karena memang sasaran juga dekat gitu. Dan di sini ada tabungnya dan volumenya masih lumayan banyak, sekitar 2000-an ya, 2500 lebih lah. Dan ini memang senjata yang ketiga, yang salah satunya senjata yang menggunakan tabung ya ini guys. Dan ini tali sandangnya menggunakan kulit ya guys, menggunakan kulit tali sandangnya, karena kalau memang menggunakan bahan yang lain ya pasti akan scratch di sini. Dan ini lumayan berat ya. Ya mungkin ini sekitar 2 kiloan guys. 2 kiloan. Sekitar 2 kiloan ini. Ringan kok guys. Oke, dan di sini seperti biasa dengan pas yang umumnya ya. Senapan yang umumnya di sini ada safety-nya di sini. Ini untuk membuka kuncinya guys. Dan dulu ini adalah senapan untuk nembak burung ya waktu itu ya. Jadi di sini ada semacam kokang itu dari samping gini dan masukkan, dan ini ada semacam pena pemukul ya dari sini ya guys ya. Jadi untuk pelurunya atau proyektilnya itu dari sini masuk, ada semacam magazin kecil yang bulat juga guys. Nah, karena beliau ini suka mancing dan suka berburu ikan, dia lebih gandrung berburu ikan, karena memang ikan sendiri kan untuk nilai nilai ekonominya kan lumayan ya, semacam kalau memang dapat ikan besar-besar dijual juga laku guys, begitu. Nah, untuk spesifikasi sendiri sih ini udah lumayan mumpuni ya, dan kebetulan karena nggak ada yang pakai penerusnya ya, mau gak mau ya saya akan berkecimpung juga di bidang ini guys ya, untuk pasar ikan, karena memang dari dulu saya nggak ada waktu dan
kali ini mungkin saya akan mencoba untuk menggunakan senapan pasir ini guys, gitu. Dan ini gak main-main guys ya, ini senjata memang ya berbahaya juga, memang berbahaya bila tidak dilakukan sesuai dengan spesifikasinya guys. Jadi ini hanya untuk ikan dan di air ya guys, nggak boleh di darat dipakainya guys, berbahaya. Dan semua pun bisa berbahaya guys, tinggal kita sendiri. Oke. Nah untuk ini, untuk cara pasangnya seperti itu yang tak saya jelaskan dari tadi, dan untuk kokangnya itu dari sini. Nah ini udah siap tembak guys, ini dikunci untuk safety-nya guys ya. Oke, untuk safety, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, saya akan menembakkan ke atas guys. Kita buka kunci dulu. Oke, kunci terbuka, kita tembakkan ya. Untuk suaranya seperti ini guys, 1000, 2000, 3000. Nah suaranya kencang guys. Oke, untuk ukuran enggak terlalu banyak ya habisnya ya, masih bagus. Dan ini satu kokangan untuk ukuran tekanan juga lumayan, worth it banget lah untuk pasir ikan ya guys. Oke guys, untuk cara penggunaannya simple aja, simple sekali. Dan saya akan cek untuk ukuran pasirnya guys. Oke, saya menggunakan Sigmat ya guys. Nah untuk ukuran pasirnya itu 14,6 ya, 14,6 cm untuk panjangnya. Sorry guys, saya pakai tangan satu ini guys. Dan untuk diameter depannya 4 mili. Untuk diameter depannya 4 mili guys ya. Dan untuk panjang kepalanya, kepala pasir ya, 76 guys, 76 atau 7 cm,6. Untuk diameter ekornya itu 2 mili ya, 2 mili, saya lihat yang paling dekat dulu. Tar. 2 mili, 55 ya. Ya, 2 mili, 55. Nah untuk spesifikasi seperti itu ya guys ya, untuk jenis pasirnya. Dan ini jenis pasirnya juga menyesuaikan dengan larasnya guys. Oke, larasnya 4 mili guys, pas 4 mili ya. Oke, 4 mili, 4,2 guys. Oke guys, gitu aja untuk video kali ini guys. Semoga video ini sedikit membantu bagi kalian yang ingin berkecimpung di dunia pasir ya guys. Untuk mungkin ya juga ada yang pemain yang pemain menembak burung atau ingin beralih ke ikan ya, ini untuk referensi juga udah lumayan guys ya, karena spesifikasinya memang pasir itu simple sekali dan larasnya tidak ada alur. Kalian cukup ganti laras dan modif laras. Untuk chamber sama ya, ini yang jenis chamber untuk menggunakan tabung ya. Dan untuk uklik pun juga bisa, yang jelas nanti kalian akan mengganti larasnya guys. Jadi dimodif dan menggunakan jenis laras. Untuk dalaman laras rata-rata menggunakan kuningan,
Dan untuk mata pasarnya banyak juga di pasaran, bahkan di toko online juga banyak. Untuk jenisnya juga ada yang kuningan, bahkan ada tembaga juga, ada yang stainless ya guys. Dan untuk benangnya ini juga lebih halus ya guys, lebih halus. Dan untuk pemakainya juga nggak terlalu sampai banyak ya, mungkin paling berapa meter sih untuk di sungai, mungkin ya sekitar 10 meter kalau terlalu yang jauh-jauhnya. Dan ini ada tips lagi ya kan, dari almarhum kakak saya, itu mengungkapkan bahwa untuk memasar ikan itu ada jam-jamnya. Jadi nggak semuanya jam itu kalian bisa masar guys, karena kita itu untuk memasar ikan biasanya yang kita pasar adalah ikan-ikan yang besar-besar ya guys. Nah, untuk ikan-ikan besar itu ikan adalah ikan predator. Biasanya untuk ikan predator itu dia akan muncul ke permukaan. Biasanya di pagi hari buta. Pagi hari buta sampai jam 8 atau jam 9. Biasanya seperti itu. Dan kita cukup cari ketinggian di pinggir sungai atau danau ya. Ikan besar akan menghadap ke arah daratan. Biasanya yang almarhum kakak ucapkan itu seperti itu. Dan memang karakter ikan predator itu seperti itu guys, menghadap ke daratan. Mungkin ada semacam kata kecil atau hewan-hewan insektisida yang lain, atau ikan-ikan kecil gitu guys. Karena memang ikan-ikan kecil tuh jarang di tengah, pasti rata-rata di pinggir guys. Begitu. Dan itu untuk di pagi hari guys, untuk spot pagi hari, dan juga ada untuk persiapan spot untuk sore harinya. Biasanya seperti itu. Biasanya sore itu sekitar jam-jam 5 sampai jam 6. Memang sebentar guys. Tapi kalau kata kakak saya, siang itu jarang banget dia muncul. Kalau memang muncul itu hoki dia. Mungkin ada dekat kubangan besar atau di pertigaan sungai yang agak rindang, mungkin ya bisa jadi seperti itu. Jadi intinya dari kakak saya itu, kita perhatikan dari cara bias air, bidikan air, bidikan target ikan dalam air dan ikan di permukaan air itu bidikannya tuh berbeda ya. Jadi biasan dari bayangan air itu sendiri agak berbeda, mungkin agak patah, dan cara bidiknya seperti apa biar nggak miss. Dan cara mengetahui karakter ikan tuh bagaimana ketika dia akan ke permukaan dan akan pergi, itu bisa balik kanan, balik kiri, atau ke depan, terus ke depan, ke bawah juga. Itu karakternya beda-beda tergantung ikannya guys. Jadi nggak semuanya ikan itu cara untuk bahasa kalau bahasa Jawanya kayak ngelubak lah. Ngelubak itu kayak semacam respon agresif, reaksi ikan ketika dia setelah naik ke permukaan perginya itu, kita pelajari juga guys dari situ, kata kakak saya. Jadi setiap ikan tuh beda karakter, cara menembak senapan ini bagaimana, menggunakan pasar itu bidikannya bagaimana, terus kita mengetahui jamnya. Nah, cukup menggunakan 3 cara tadi, kakak saya tuh sering dapet ikan-ikan besar ya. Mungkin lain waktu saya akan postingkan juga hasil tangkapan senapan ini guys. Oke guys, barangkali kalian yang pengen menggunakan passer dengan modif dari uklik, atau memang senapan yang model tabung seperti ini guys, ini mungkin salah satu bahan referensi buat kalian. Memang kalau kalau memang kalian pengen tahu cara modifnya atau pengen terima jadi, banyak kok di toko online tuh udah banyak ya guys. Bahkan kalau ingin tahu tutorial juga di YouTube sudah banyak sekali. Oke guys, gitu aja. Semoga membantu bagi kalian yang ingin hunting-hunting ikan-ikan ya. Karena memang caranya juga lebih simple, lebih cepat juga dapat ikannya guys. Bahkan besar-besar juga. Tinggal kita mengolah cara mengetahui sifat-sifat ikannya, cara bidiknya, ya kan, dari jam-jamnya juga. Oke guys, gitu aja di video kali ini. Semoga membantu dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.